Halo Sobat Putri, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan ya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tahapan dalam penyusunan peraturan desa sampai pada tahap penyusunan. Dan pada hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan tahapan dalam penyusunan peraturan desa. Oh ya, bagi yang belum mengenal saya Fitri Yulianti, Sarjana Hukum, perancang peraturan perundang-undangan ahli muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. Sekedar mengingatkan bahwa dalam tahapan penyusunan peraturan desa terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, penomoran dan pengundangan, serta tahap penyebarluasan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Dalam tahap pembahasan, yaitu tahapan ketiga, BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Apabila Raperdes inisiatif kepala desa dan BPD ternyata sama, dan untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka yang didahulukan adalah Raperdes inisiatif BPD. Terus, gimana dengan Raperdes yang merupakan inisiatif kepala desa? Raperdes yang merupakan inisiatif dari pemerintah desa atau kepala desa ini akan digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Selanjutnya, bagaimana apabila ternyata Raperdes yang diajukan lalu ingin ditarik kembali? Apakah boleh? Ya, untuk rancangan peraturan desa yang belum dibahas itu dapat ditarik kembali oleh pengusul. Sedangkan untuk rancangan peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Selanjutnya, pembahasan rancangan peraturan desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Terhadap Raperdes yang diusulkan Kades atau kepala desa dapat dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 hari sejak Raperdes diterima BPD. Dan untuk pembahasan Raperdes wajib ditindaklanjuti oleh BPD paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah BPD. Lalu, siapa yang memimpin pembahasan Raperdes? Untuk pembahasan Raperdes atau rancangan peraturan desa itu dipimpin oleh pimpinan BPD. Selanjutnya, rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama tadi disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Dan terhadap Raperdes tersebut wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya Raperdes dari pimpinan BPD. Berikutnya tahapan yang keempat, yaitu tahap penetapan. Dalam tahapan ini, rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan selanjutnya akan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan, kecuali untuk Raperdes yang harus dievaluasi. Lalu, bagaimana jika kepala desa tidak mau menandatanganinya? Apabila kepala desa tidak menandatangani Raperdes tersebut, maka Raperdes tersebut tetap wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa. Selanjutnya yang kelima, yaitu tahap penomoran dan pengundangan. Peraturan desa yang telah ditandatangani oleh kepala desa diberikan nomor dan tahun penetapan oleh sekretaris desa. Berikutnya, yang dimaksud dengan pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam lembaran desa atau berita desa. Adapun pengundangan peraturan desa ini
dilaksanakan oleh sekretaris desa dengan mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa. Apabila peraturan desa telah diundangkan, maka peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Peraturan desa yang telah diberikan nomor dan pengundangan tersebut wajib dicatat dalam buku peraturan di desa. Tahap selanjutnya yaitu tahapan ke-6, yaitu tahap penyebar luasan. Penyebar luasan ini dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan desa, sejak pembahasan dan sejak pengundangan peraturan desa. Penyebar luasan ini dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebar luasan dapat disampaikan melalui media elektronik, surat kabar, website, papan informasi desa, dan media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Demikianlah tahapan demi tahapan dalam penyusunan peraturan desa. Selanjutnya, masih ada proses evaluasi atau klarifikasi terhadap rancangan peraturan desa maupun peraturan desa yang akan dilakukan. Dan hal itu akan kita bahas pada video berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait teknis dan lebih rinci untuk penyusunan peraturan di desa dapat dipelajari lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan peraturan di desa. Semoga apa yang telah disampaikan memberi manfaat bagi kita semuanya, khususnya dalam pembentukan peraturan di desa. Sampai bertemu kembali pada video lainnya. Terima kasih.